Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kali ini saya akan mengenalkan budik damber. Apa itu budik damber? Nah, teman-teman, budik damber adalah budidaya ikan dalam ember. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, budik damber itu banyak kelebihannya, teman-teman. Kenapa sih harus milih budik damber? Yang pertama, budik damber itu bisa memanfaatkan lahan yang sempit, teman-teman. Nah, di sini ini di dalam dapur ya. Ini kita bisa menyemai benih lele, dan budik damber juga mempunyai kelebihan bisa dipadukan dengan menanam sayuran dengan sistem aquaponik, di mana sistem aquaponik ini mengandalkan air ya. Teman-teman bisa menyemai lele sekaligus juga menanam sayur-sayuran. Bisa sayur bayam, bisa sawi, bisa juga kangkung dan tanaman-tanaman yang lainnya, yang pastinya yang bisa tumbuh di media air. Selain itu, nutrisi yang didapatkan oleh tanaman-tanaman itu diambil daripada kotoran-kotoran ikan yang diolah menjadi nutrisi untuk sayuran itu sendiri. Nah, di sini kita sudah menyiapkan media budik dambernya ya, yaitu ini ember dengan ukuran 80 liter dengan lubang, ini lubangnya 10 ya. Ini diameternya yang sesuai dengan ukuran ini ya, cup ya, agar ketika dimasukkan ini tidak tenggelam ya. Untuk medianya, media tanamnya kita bisa menggunakan arang seperti ini. Kenapa memilih arang? Karena arang itu selain tidak berbahaya untuk air, arang juga bisa mengikat amoniak ya, sehingga berubah menjadi nutrisi untuk tanamannya, teman-teman. Nah, ini ada 10 ya. Banyak teman-teman yang nanya untuk ukuran ember 80 liter ini idealnya diisi berapa lele. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus untuk 1 liter air itu bisa menanam 1 benih leleknya, teman-teman. Nah, ini kita lagi memasuki tahap ini ya, pendiaman air. Air sebelum ditanam benih lele harus didiamkan selama sehari terlebih dahulu, kemudian akan diberikan M4 ya, atau prebiotik, dan juga diberikan air gula, teman-teman, sebagai makanan daripada prebiotik itu, sehingga air yang sudah disiapkan pada media ini akan ditumbuhi oleh apa ya? Jadi airnya tuh siap lah. Ditumbuh oleh bakteri baik ya. Lupa namanya. Nah, jadi teman-teman, jadi setelah disiapkan air jangan langsung dimasukkan lele, tapi didiamkan terlebih dahulu, diberikan M4, kemudian diberikan juga air gula ya, atau disebut juga molase namanya. Setelah paling sedikit 3 hari atau teman-teman nyampe 1 minggu mendiamkan airnya itu lebih baik ya. Setelah itu baru bisa sebar benih. Sebelum sebar benih, teman-teman jangan lupa untuk aklimase ya.
yaitu benihnya itu dicampurkan atau ditenggelamkan terlebih dahulu dengan plastiknya di ember hingga minimal 1 jam lah, biar suhu antara yang ada pada benih yang di plastik itu suhunya sama dengan air yang ada di media ember ini. Nah, ini progres hari pertama mendiamkan air ya. Ini ada 6 ember. 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Nah, ini berapa sih biaya yang digunakan untuk 1 ember? Biaya yang dikeluarkan itu kurang lebih 100.000 teman-teman. Tapi teman-teman bisa memesan yang ada kerannya, karena ketika penggantian air akan memudahkan teman-teman untuk mengganti airnya. Kalau yang seperti ini tanpa keran, teman-teman bisa mengganti airnya melalui lubang ini, disedot ya. Utamakan kotoran-kotoran ikan dan amoniaknya itu yang terbuang. Untuk penggantian air, teman-teman bisa mengganti setengah paling banyak ya, atau 30%-nya. Ketika diganti, teman-teman harus menggunakan air yang sudah didiamkan ya. Kalau bisa yang sudah diberikan M4 dan molase ya, airnya sudah difermentasi gitu teman-teman. Nah, ini progres pertama ya. Ntar setelah penanaman kita akan berikan kabar kembali mengenai budik damber ini. Oke, apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh komentar ya. Ini progres pertama. Dan teman-teman bisa untuk air gantinya itu, air buangan itu bisa digunakan untuk menyiram pohon-pohonan, karena dalam air itu sudah banyak nutrisi ya untuk air, untuk tanamannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Project Budik Damber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa komentar ya. Terima kasih.